Bunda, balik lagi bersama aku dan Dokter Grace yang cantik di sini. Nah, Dok, kita balik lagi ya. Bahas tentang kalsium. Nah, di segmen ini pertanyaannya lebih ke kalsium untuk anak-anak, Dok. Dosisnya, terus seberapa penting dan seberapa butuh sih anak-anak mendapatkan asupan kalsium? Penting banget, Mbak. Jadi kalau misalnya Bunda di sini bingung, kira-kira anak aku perlu nggak ya suplemen kalsium? Nah, dilihat lagi ya untuk kebutuhan gizi anaknya, karena memang kalsium itu penting. Satu, untuk pertumbuhan gigi dan tulangnya, dan juga untuk pertumbuhan tumbuh kembang si anak juga. Jadi kalau misalnya mau mikir-mikir memberikan suplemen anak-anak juga ada dosisnya. Misalnya dari usia 1 sampai dengan 3 itu sekitar 600 mg. Tapi udah di atas 3 tahun itu udah mulai bisa diberikan 700 mg, 800. Jadi bertahap sesuai dengan usianya. Jadi bisa sampai dengan nanti 1000, mencapai mungkin di usia pubertas atau remaja. Pada saat remaja bisa dikasih lebih sih, lebih banyak. Jadi misalnya 1100, karena kan mereka kebutuhannya kan lagi bertumbuh-tumbuhnya nih. Kalau puber kan cepet banget tingginya, cepet banget gedenya kayaknya anaknya. Nah, itu asupan kalsium juga harus dibutuhkan. Memang kalau kita bicara masalah suplemen aja juga, kadang-kadang kita bicara masa semua suplemen sih? Nggak juga. Karena kita punya nih sumber kalsium yang alami, Mbak. Nah, kalau misalnya Bunda nanya apa sih sumber kalsium yang alami? Nah, kita bisa dapatkan dari misalnya sayur-sayuran, dari buah-buahan, ya, kemudian dari protein hewani dan nabati, dari daging, ikan, ayam, telur, ya, kemudian susu, keju. Jadi produk-produk susu, keju, yogurt, kalau bisa itu kita sudah mulai berikan semenjak anak itu masih usia dini. Jadi misalnya diselipkan aja. Mereka snackingnya nih kalau anak-anak kasih yogurt misalnya sama buah. Atau enggak misalnya pas lagi senggang, lagi snacking, nonton TV anaknya kasih cemilan keju gitu. Jadi keju tuh jangan selalu harus ditaruh di atas roti, kasih meses, kasih keju, jangan gitu. Kalau misalnya keju aja, misalnya keju dipotong-potong, dia lagi nonton, dia cemilin gitu. Jadi asupan kalsiumnya dia bisa dapatkan dari sumber yang nggak cuma dari susu aja, nggak cuma misalnya harus dari suplemen tablet atau kapsul atau apa. Bisa dari makanan itu ya, cemilan-cemilan yang kita pinter-pinter lah sebagai bunda harus tahu bagaimana cara kasih snack yang sehat untuk anak-anak dan juga tinggi gizinya termasuk kalsium. Nah, itu tadi barusan dokter langsung menjelaskan ya, padahal aku belum nanya loh, Bun. Baru aku mau nanya, Dok. Gitu. Apa aja sih makanan yang menjadi sumber kalsium? Harus dijawab duluan. Iya, karena nyambungnya ke situ. Kalau ibu-ibu kan kalau bunda-bunda selalu iya butuh kalsium ya, tapi dari mana dapetnya gitu. Benar. Jadi langsung tadi dokter udah jelasin ya, karena memang kita dapat suplemen kalsium nggak cuma harus dari tablet-tablet. Kita bisa juga bagaimana variasi kita memberikan gizi untuk anak-anak, asupan makanannya, buah sayurnya. Jadi mengenalkan mereka dengan makanan-makanan bergizi sejak dini itu penting sekali. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang nggak kepengen makan sayur, buah, nggak apa-apa, Bun, jangan stres, pelan-pelan aja. Kalau misalnya nggak mau minum susu, ya udah pelan-pelan aja. Susu nggak harus dari susu sapi, bisa aja dari susu kedelai. Jadi harus bisa cari varian-varian lain. Yang penting sumber makanan itu bergizi. Jauhkan segala pewarna, pengawet, dan juga ada pemanis buatan ya. Jadi yang happy lah bundanya, bisa kreatif mencari sumber makanan tinggi kalsium yang enak juga untuk anak-anak. Gimana nggak mau cantik ya? Kayaknya hidupnya sehat banget ya, Dok ya. Aduh, harus sehat dong dan gembira terus ya. Aduh. Nah, pertanyaan aku berikutnya nih buat dokter nih. Side effect dari konsumsi kalsium yang berlebih. Oh iya, kalau misalnya berlebih juga nggak bagus. Semua yang terlalu itu pasti nggak baik, bener nggak, Mbak? Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai suplemen kalsium, itu juga kita harus tahu dosis yang tepat. Karena kalau ngerasanya kita butuh kalsium sebanyak-banyak kita minum juga nggak bisa. Karena side effect-nya bahkan bisa juga membuat tulang kita menjadi lebih cepat keropos juga bisa side effect-nya. Iya, atau misalnya ada gangguan terhadap jantung dan otot kita. Bisa juga, misalnya kram-kram otot. Itu bisa juga karena kelebihan kalsium. Jadi, dengarkanlah badan kita. Kalau misalnya kita punya suplemen dan ngerasanya kayaknya kita butuh nih suplemen kalsium, ya dirasa kita konsumsi. Tapi kalau misalnya kita cuma takut-takut aja, jangan berlebihan. Sesuaikanlah dengan dosisnya. Kalau anak-anak ya 1000, usia remaja 1100, ibu hamil 1200, gitu. Kemudian usia lanjut bisa 1000 atau 1100 gitu. Jadi sesuaikanlah dengan dosisnya bijaksana. Tapi even dokter Grace saja menyarankan
sebaiknya yang alami gitu ya. Iya, gitu. sumber alami akan jauh lebih bagus. Kan ada juga misalnya kenapa saya bilang sumber alami. Kalau misalnya susu kan alami dok, tapi misalnya alergi ya udah jangan kasih susu, jangan dipaksain susu gitu. Kan ada sumber yang lain gitu. Jadi kreatif lah Bunda. Nah, gitu Bunda. Diingat-ingat ya, semua informasi yang kita dapat dari Dr. Grace. Nah, oke Bunda, ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Dr. Grace kita sudahi dulu. Dokter, terima kasih banyak loh udah mampir-mampir ke studio buat nemenin aku ngobrol-ngobrol dan memberikan pengetahuan serta informasi yang baru untuk para bunda di rumah. Dengan senang hati.